Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendi Lino, NIM 1927041008, kelas PTBB angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi rancangan percobaan, berupa pada rancangan percobaan, dan langkah-langkah dalam rancangan percobaan. Langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama. Ya, jadi materi yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu klasifikasi rancangan percobaan. Yang pertama, klasifikasi rancangan percobaan. Rancangan percobaan disusun berdasarkan pertama, intensitas, tingkat heterogenitas, dan jumlah faktor yang menyebabkan keragaman kondisi atau lingkungan tempat percobaan dilaksanakan. Galat. Rancangan-rancangan hasil disebut rancangan lingkungan atau ecological designs. Yang kedua, jumlah faktor dalam metode pelaksanaan atau penerapan perlakuan pada unit percobaan. Rancangan-rancangan hasil tersebut, rancangan perlakuan, environmental designs. Rancangan lingkungan ditata untuk memperkecil galat penelitian agar dapat digunakan sebagai indikator signifikan atau kebermanfaatan. Pengaruh perlakuan yang logis memang bermakna atau ada pengaruh yang menonjol terhadap objek penelitian. Rancangan perlakuan ditata berdasarkan derajat kepentingan dan atau kemudahan pelaksanaan penerapan faktor-faktor peneliti pada unit-unit percobaan. Hal ini terkait dengan prinsip A. Makin banyaknya frekuensi ulangan perlakuan akan makin teliti hasil percobaannya. Dan B. Makin kecilnya area peta perlakuan akan makin teliti hasil percobaannya. Dan C. Makin banyaknya frekuensi perlakuan akan menyulitkan dalam penerapannya. Penamaan suatu rancangan percobaan didasarkan kepada yang pertama, metode penempatan perlakuan-perlakuan secara acak atau rambang atau random. Jika A. Perambangan perlakuan dan ulangannya dilakukan secara lengkap sekaligus rancangan acak lengkap RAL atau completely randomized design atau CRD. B. Perambangan perlakuannya secara lengkap dilakukan bersatu lokal kontrol, kelompok-kelompok atau blok. Rancangan acak kelompok RAK atau Completely Randomized Block Designs CRBD. C. Perlakuan lengkap diacak berdua lokal kontrol, barisan-barisan atau row, dan lajur atau kolom. Rancangan acak kuadrat Latin atau RAKL atau RKL atau Latin Squared Designs atau LSD. Dan jika D. Pengacakan perlakuan lengkap dilakukan bertiga lokal kontrol atau barisan-barisan atau row, lajur atau kolom, dan silangan-silangan atau interditions rancangan kuadrat Latin RKLG. Metode pengacakan dalam rancangan ini terkait dengan kondisi atau lingkungan tempat percobaan berlangsung. Maka rancangan-rancangan ini disebut rancangan lingkungan. Yang kedua itu penamaan rancangan berdasarkan metode pelaksanaan atau penerapan perlakuan. Perlakuan pada satu satuan percobaannya atau rancangan perlakuan, misalnya A. Penempatan atau penerapan kombinasi-kombinasi perlakuannya pada satuan-satuan percobaan dilakukan secara serentak atau faktorial, rancangan faktorial atau faktorial designs. Semua ukuran peta sama.
Bagian B, jika salah satu faktor perlakuan diterapkan secara acak pada peta besar, sedangkan faktor lainnya diterapkan secara acak pada peta kecil, yang merupakan bagian-bagian dalam suatu peta besar. Rancangan peta terbagi RPB atau Split Plot Design atau SPD. Jika dua faktor atau rancangan peta terbagi dua kali RPBD atau rancangan peta bagian ganda RPBG Split Plot Design atau SSPD. Bagian C, jika penerapan masing-masing faktor perlakuan dilakukan secara acak pada alur-alur peta besar per kelompok areal. Rancangan peta teralur atau RPA Street Plot Design atau STPD. Bagian D, jika penerapan faktor-faktor perlakuan dilakukan secara acak pada masing-masing alur peta dan kelompok-kelompok areal secara keseluruhan atau SHG alur-alur peta pada semua kelompok sama rancangan kelompok terbagi RKB. Tujuan suatu percobaan. Yang pertama itu memilih PU terkendali X yang paling berpengaruh terhadap responnya. Artinya di sini peneliti menyiapkan berbagai perlakuan yang selanjutnya menentukan perilaku mana yang menimbulkan respon paling tinggi. Contohnya pengaruh interaksi perlakuan pupuk organik dan anorganik tanaman terhadap produktivitas padi. Yang kedua, memilih gugus PU X yang paling mendekati nilai harapannya. Artinya, peneliti memilih target yang ingin dicapai dan menyiapkan berbagai perlakuan untuk menentukan perlakuan yang mendekati target tersebut. Contohnya, uji adaptasi varietas padi. Yang ketiga, memilih gugus PU X yang menyebabkan keragaman respon paling kecil. Artinya, peneliti bertujuan untuk memilih perlakuan yang menimbulkan respon paling stabil. Pengaruh model pembelajaran terhadap tulisan siswa. Yang keempat, memilih gugus PU X yang mengakibatkan pengaruh PU tak terkendali paling kecil. Artinya, dalam penelitian yang terkendali, sehingga reaksi yang tak terkendali menjadi minimal. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu PU pada rancangan percobaan. Jenis-jenis PU. Yang pertama, PU bebas atau PU tetap adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi ada atau munculnya gejala atau respon penelitian. PU ini pada pelaksanaan percobaan atau penelitian disebut perlakuan atau faktor. Yang kedua, PU tak bebas atau PU terikat adalah respon suatu penelitian atau percobaan yang jumlah gejala atau respon yang muncul karena adanya PU bebas. Misalnya, perbedaan berat badan ayam broiler akibat diberikan jenis pakan yang berbeda. Jadi PU bebasnya jenis pakan dan PU terikatnya adalah berat badan. 3. PU terkontrol adalah jumlah gejala atau faktor-faktor unsur yang dengan sengaja dikendalikan atau disamakan agar tidak mengganggu atau mempengaruhi PU bebas atau bebas terikat. Dengan dikendalikan pengaruh berarti PU ini tidak ingin menentukan atau tidak hanya respon hasil penelitian. Jadi dapat diharapkan PU terikat yang muncul adalah murni akibat dari PU bebas atau perlahan. Misalnya pada percobaan ayam broiler dengan jenis pakan yang berbeda, maka strain ayam, jenis kelaminnya dan kandangnya harus sama. Jadi strain, jenis kelamin dan kandangnya disebut PU kontrol.
Yang keempat yaitu peubah sampingan atau peubah antara. Intervening variable adalah sejumlah gejala yang tidak dapat dikontrol, akan tetapi dapat diperhitungkan pengaruhnya terhadap peubah terikat atau respon hasil penelitian. Oleh karena peubah ini berpengaruh terhadap peubah bebas, maka akan menyebabkan peubah terikat yang muncul tidak murni akibat peubah bebas, sehingga perlu diketahui seberapa besar pengaruh peubah ini. Salah satu cara untuk memperhitungkan pengaruh adalah dengan melakukan pembelokan atau pengelompokan. Misalnya, bila kita ingin meneliti semua jenis kelamin ayam broiler, kita harus mengelompokkan jantan dan betina. Jadi jenis kelamin bukan lagi merupakan peubah kontrol, melainkan sudah dijadikan peubah antara. Yang kelima yaitu peubah galat atau peubah extranet adalah sejumlah gejala yang tidak dapat dikontrol dan tidak dapat pula diperhitungkan pengaruhnya. Apapun dieliminir pengaruhnya terhadap peubah bebas dan atau peubah terikat. Peubah ini mungkin bersumber dari kondisi sampel dan mungkin berada di luar sampel. Peubah ini akan muncul pada saat penelitian berlangsung. Peubah ini akan mempengaruhi penelitian. Adanya peubah ini dapat dilihat pada besarnya kuadrat dengan galat. Makin besar kuadrat dengan galat terjadi peubah ini, makin besar pengaruhnya. Materi selanjutnya itu materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah dalam rancangan percobaan. Langkah-langkah dalam melakukan rancangan percobaan. Yang pertama itu memilih masalah. Memerlukan kepekaan sebelum Anda melakukan suatu percobaan. Anda harus melakukan identifikasi atau pengenalan masalah sebagai bahan atau alasan mengapa Anda melakukan percobaan itu. Misalkan Anda menemukan masalah mengapa tanaman jagung yang ditanam petani di lahan atau di tanah garapan di desa mereka tidak memberikan hasil yang maksimal. Nah, beranjak dari sini Anda harus menggali mengapa terjadi demikian. Yang kedua itu studi pendahuluan. Studi eksplorativitas mencari informasi, peninjauan pustaka atau temuan-temuan terdahulu. Setelah memastikan akan melakukan percobaan pemberian pupuk kandang, maka tugas selanjutnya adalah menggali informasi atau temuan-temuan para peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan melalui percobaan tersebut. Caranya bisa menggali pustaka yang berhubungan dengan percobaan tersebut. Nah, yang ketiga, merumuskan masalah. Jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa konsep atau teori yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Setelah melakukan telaah terhadap temuan-temuan terdahulu, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan suatu konsep atau teori yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah seputar percobaan tersebut. Misalnya, merumuskan bahwa dengan pemberian pupuk kandang dengan takaran yang tepat akan meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat yaitu merumuskan anggapan dasar sebagai tempat berpijak atau hipotesis. Yang kelima, memilih pendekatan, metode atau cara penelitian. Jenis tipe-tipe penelitian sangat menentukan variabel apa, objeknya apa, subjeknya apa, sumber datanya di mana. Yang keenam itu menentukan variabel dan sumber data apa yang akan diteliti.
Data yang diperoleh dari mana? Yang ketujuh, itu menentukan dan menyusun instrumen. Apa jenis data, dari mana diperolehnya, dan observasi, interview, kuesioner. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Dari mana, dengan cara apa? Yang kesembilan, analisis data. Memerlukan ketentuan dan pengertian terhadap data. Apa jenis data akan menentukan teknis analisanya. Yang kesepuluh itu menarik kesimpulan. Memerlukan kejujuran, apakah hipotesis terbukti. Yang terakhir itu ke-11, menyusun laporan. Memerlukan pengusahaan bahasa yang baik dan benar. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.